Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 24 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Jami' atau Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Dan sebelumnya kita doakan kepada saudara kita yang sakit, Pak Tarwanto ya. Dan juga tadi ada informasi jemaah kita Mbah Putri wafat hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, dan memberikan kepada kita semuanya nantinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doakan yang sakit dulu, baik Pak Tarwanto maupun yang lain-lain, kita niatkan untuk semuanya yang sakit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin ajma'in. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 Liyamshu laka ila as-salah wa ya'malu laka 'amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian Mukhtasarul Jami' As-Saghir. Kita sudah sampai pada hadis 411. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadara, apabila hadir, ahadukum, salah satu kalian, as-salata, kepada salat, maksudnya salat jamaah, fi masjidihi, di masjidnya, falyaj'al, maka hendaklah dia berikan, li baitihi, untuk rumahnya, nasiban, bagian, min salatihi, dari salatnya, maksudnya salat sunnah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ja'ilun, akan meletakkan, fi baitihi, di dalam rumah dia, min salatihi, dari sebab salat dia tersebut, khairan, akan kebaikan yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, mim. Hadis ini menunjukkan setelah kita selesai salat jamaah 5 waktu, jangan melupakan rumah kita untuk salat sunnah. Karena salat sunnah yang kita lakukan di dalam rumah kita, kita mempunyai 2 keuntungan. Keuntungan pertama disebutkan dalam hadis ini, ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Allah akan berikan kebaikan yang banyak untuk rumah kita. Jadi rumah kita jadi rumah yang banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Keberuntungan kedua, kalau kita sholat sunnahnya di rumah, maka pahalanya lebih besar daripada kalau kita sholat sunnahnya di masjid. Meskipun sama-sama 2 rakaat, tetapi pahalanya lebih besar yang dilakukan di rumah masing-masing. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, salatul rajuli tatawwu'an, salat seseorang, salat sunnah, haitsu la yarahun nas, di tempat yang tidak terlihat orang banyak, berarti di rumahnya, ta'dilu salatahu ala a'yunin nas, itu sebanding dengan salatnya di depan orang banyak, di masjid, 25, 25 kali lipat. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Nah, karena itu bisa kita letakkan salat-salat sunnah kita di rumah-rumah kita masing-masing. Mulai dari bangun tidur salat tahajud, kemudian sebelum subuh 2 rakaat, kemudian salat duha, kemudian sebelum duhur, kemudian setelah duhur, kemudian sebelum asar. Kalau mau nambah lagi setelah asar juga boleh menurut sebagian ulama. Kemudian setelah maghrib, kemudian sebelum isya, kemudian setelah isya. Nah, ini sudah banyak. 10 salat ini saya hitung semuanya bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan menurut Abu Hurairah
selain salat sunnah dilakukan di rumah, juga supaya kebaikan rumah kita banyak, kita membaca Al-Quran di rumah kita juga. Anna Abu Hurairah yaqul, Abu Hurairah mengatakan, innal baita la yattasi' ala ahli baitih, rumah menjadi terasa longgar untuk penghuninya. Wa tahduruhul malaikah, didatangi para malaikat. Wa tahjuruhu syaitan, disingkiri oleh para setan. Wa yakthuru khairuh, dan kebaikannya atau berkahnya menjadi banyak. Ay yuqra'a fihil Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran padanya. Ini perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi, tapi bisa kita jadikan hujjah karena ini bicara tentang masalah gaib. Maka dua amal ini mari kita perhatikan untuk rumah kita masing-masing. Salat sunnah dan juga apa? Membaca Quran. Kalau bisa 1 juz lebih bagus, setiap hari di rumah kita baca. Kalau 1 juz terasa berat, itu caranya adalah membacanya sedikit demi sedikit. Setelah subuh pulang ke rumah langsung ambil Quran, kita baca 2 halaman. Nanti ba'da zuhur pulang ke rumah kita baca 2 halaman. Ba'da asar pulang ke rumah baca 2 halaman. Ba'da maghrib 2 halaman. Ba'da isya 2 halaman. Lama-lama selesai. Ada satu teori yang saya terapkan dari guru saya, namanya Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, ulama Mesir. Beliau mengatakan, untuk mengkhatamkan kitab-kitab yang tebal itu jangan langsung mengkhatamkan banyak, membaca banyak, nggak akan selesai. Karena begitu kita membaca banyak nanti bosan, akhirnya kitab itu akan kita tinggalkan. Kata beliau, cara membaca kitab yang tebal adalah baca setiap hari 10 menitan. Misalnya Anda pengen mengkhatamkan kitab A, nah, tebalnya segini. Ini baca setiap ba'da sholat 10 menit. Ba'da maghrib dibuka 10 menit. Udah 10 menit selesai, tutup. Nanti ba'da isya, setelah salat isya selesai, kemudian masuk ke rumah salat sunnah. Nah, apa yang dilakukan setelah salat sunnah? Ambil kitab tadi, baca lagi 10 menit. Selesai 10 menit taruh. Dan ini saya terapkan, ternyata terbukti. Kitab yang tebal itu bisa khatam dalam 1 pekan atau 2 pekan atau 1 bulan, tergantung ketebalannya. Kalau langsung kita pengen mengkhatamkan langsung, nggak selesai malah karena bosan. Nah, demikian juga membaca Quran juga begitu, sedikit demi sedikit bisa selesai 1 juz dalam 1 hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 412. Idza apabila hadara, hadir al-ulama'u, ulama rabbahum, kepada Rabb mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, kana Mu'adz bin Jabal, adalah Mu'adz bin Jabal, baina aidihim, di depan para ulama, biqadhfati hajarin, dengan selemparan batu. Jadi jauhnya itu sekitar 1 lemparan orang melemparkan batu. Hadis riwayat Ibnu Asakir sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah sesuai kelompok masing-masing. Ada kelompok para ulama, ada kelompok para syuhada, ada kelompok kaum muslimin, ada kelompok orang-orang kafir, ada kelompok orang-orang koruptor dan sebagainya. Nah, para ulama itu nanti dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Maka hadis ini menunjukkan fadilahnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk 4 sahabat Nabi yang ahli di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khudul Qur'ana min arba'in, ambillah atau pelajarilah Al-Quran min arba'atin, dari 4 orang. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Kedua, Ubay bin Ka'ab. Ketiga, Mu'adz bin Jabal. Keempat, Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah, bekas budak Pak, tetapi jadi ulama. Nah, maka dalam Islam ini tidak dipedulikan apakah dia mantan apa, yang penting bagaimana kondisinya setelah itu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. 413. Idza hadara, apabila hadir, al-mumin, orang yang beriman. Idza hudiral mumin, apabila dihadiri orang yang beriman itu, maksudnya dihadiri kematian. Atathu, datang kepada orang beriman tadi,
malaikatur rahmati, malaikat rahmat, bihariratin, dengan harir, sutra bayda yang putih. Fayaquluna, maka mereka mengucapkan, ukhruji, keluarlah wahai nyawa, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyan anki, diridhoi untukmu, ila rauhin, menuju kepada rahmat Allah, wa raihanin, dan raihan. Raihan itu sesuatu yang wangi. Wa rabbin ghairi ghadban, dan Rabb yang tidak marah kepada engkau. Fayakhruju, maka keluarlah dia, ka'atyabi, seperti paling wanginya, rihil miski, bau minyak wangi misik. Hatta, sehingga innahu, sesungguhnya dia itu, layunawiluhu, sungguh menyerahkannya, ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, kepada sebagian yang lain. Jadi dari satu tangan malaikat ke tangan malaikat yang lain. Hatta ya'tu bihi, sehingga mereka datang dengannya, babas sama, ke pintu langit. Jadi nyawa ini dibawa naik ke langit. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, ma atyaba hadzal rihu, alangkah wanginya bau ini, allati ja'atkum, yang datang kepada kalian, minal ardi, dari bumi. Fayatuna bihi, lalu mereka datang dengannya, arwahal mu'minin, kepada roh-rohnya orang-orang beriman. Jadi digabungkan dengan roh-roh orang-orang beriman. Falahum, maka sungguh mereka, asyaddu farahan bihi, lebih dahsyat gembiranya dengan dia, min ahadikum, daripada seseorang kalian, bi ghaibihi, terhadap orang yang gaib, yaqdumu alaih, yang datang kepadanya. Fayas'alunahu, lalu mereka bertanya kepada orang ini, madza fa'ala fulan, apa yang telah dilakukan oleh fulan. Madza fa'ala fulan, apa yang dilakukan oleh fulan. Jadi maksudnya orang yang belum mati, ya, bagaimana kondisinya di bumi. Fayaquluna, maka mereka pun menjawab sendiri, da'uhu, biarkanlah dia, fa innahu, karena sesungguhnya dia, kana, adalah, fi ghammid dunya, di dalam kesusahan dunia. Artinya dia masih hidup di dunia, masih menghadapi kesusahan dunia. Fa idza qala, maka apabila roh ini bertanya, ama atakum, apakah dia belum datang kepada kalian? Artinya dia sudah mati, kok kalian malah belum ketemu, di mana? Qalu, mereka mengatakan, dzuhiba bihi, dibawa pergi terhadap dia, ila ummihi, kepada ibunya, yaitu al-hawiyah, neraka hawiyah. Ummihi di sini maksudnya tempat kembalinya, yaitu neraka hawiyah. Wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir, idza hudira, apabila telah dihadiri kematian, atathu malaikatul azabi, datang kepadanya malaikat-malaikat azab, bimashin atau bimusuhin dalam riwayat yang lain, dengan baju-baju dari bulu. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, ukhruji, keluarlah kamu, sakhitatan, dalam keadaan murka, maskhutan alaik, dimurkai terhadapmu, ila adzabillah, menuju kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Fayakhruju, maka dia pun keluar, ka'antani rihin, seperti paling busuknya bau, jifatin, bangkai, rihi jifatin. Hatta, sehingga ya'tu biha, mereka datang dengannya, babal ardi, ke pintu bumi. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, ma antana, betapa busuknya, hadhir rihu, bau ini. Hatta ya'tu biha, sehingga mereka membawanya, arwahal kuffar, kepada roh-rohnya orang-orang kafir. Hadis riwayat Nasa'i, nun, derajatnya sahih. Hadis yang panjang ini bicara tentang kondisi kematian muslim dan kafir. Kalau muslim, maka rohnya ini baunya sangat wangi sekali. Tapi bau wangi ini adalah bau yang gaib, sehingga tidak terbau oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang membaunya adalah para malaikat. Tetapi bau yang wangi ini kadang-kadang Allah munculkan, sehingga kadang-kadang ada jenazah, tidak ada yang memberikan dia minyak wangi, tetapi orang-orang di sekitar merasa ada bau wangi. Nah, ini karena apa? Disingkap oleh Allah bau wangi yang gaib ini. Tapi ini tidak selalu ada. Artinya kalau ada orang muslim mati dan dia orang soleh,
Tidak harus ada bau wangi yang muncul, tidak harus. Oh, ini bau wangi yang gaib ya. Ini bukan bau wangi yang bisa dicium oleh manusia. Ini semuanya diceritakan oleh Nabi tentang perkara gaib. Maka yang mengatakan yaqulun ya, yang mengatakan betapa wanginya ini para malaikat, bukan manusia-manusia yang ada di sekitar orang mati tersebut. Nah, sebaliknya kalau yang mati adalah orang kafir, maka antan, itu sangat busuk sekali baunya. Nah, pertanyaannya, kenapa rohnya orang beriman wangi, rohnya orang kafir kok busuk? Ternyata sebab wanginya karena amalnya. Amalnya di dunia amal yang baik, menyebabkan rohnya jadi wangi. Karena itu kita bisa mengusahakan untuk diri kita masing-masing. Apakah kita pengen nanti ketika mati disambut oleh para malaikat karena bau kita wangi, atau bau kita busuk? Tergantung amal kita. Kita banyak maksiat ya nanti akan busuk. Kita banyak amal saleh, kita akan diwangikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 414. Idza apabila hadartum, kalian menghadiri al-mayyit, orang yang mati, faqulu, maka ucapkanlah khairan, kebaikan. Fa innal malaikah, karena para malaikat itu yu'minuna, mereka mengaminkan, ala ma taqulun, atas apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Imam 4. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kalau kita menghadiri orang mati untuk kita berdoa yang baik-baik. Karena di situ ada para malaikat. Nah, malaikat itu mengaminkan doa manusia. Kalau doanya baik-baik diaminkan, doanya jelek sama juga diaminkan. Dan ini tidak hanya ketika menghadiri mayit, tetapi juga ketika menghadiri orang yang sakit. Karena dalam riwayat yang lain, idza hadartumul mayyita awil maridha, ada tambahan apa? Awil maridha, atau orang yang sakit. Nah, mendatangi orang sakit jangan lupa membacakan doa. Doanya tidak harus untuk si sakit saja, tetapi doa untuk kita juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik. 415. Idza hadartum, apabila kalian menghadiri mautakum, orang-orang mati di antara kalian, fa aghmidu, maka apa itu? Pejamkanlah al-basara, matanya. Fa innal basara, karena sesungguhnya mata itu yatba'ur ruha, mengikuti roh. Wa qulu khairan, dan ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikah, karena sesungguhnya para malaikat tu'amminu, mengaminkan, ala ma yaqulu, atas apa yang diucapkan oleh ahlul baiti, penghuni rumah tersebut. Hadis riwayat Mim Ahmad bin Hanbal, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, disyariatkannya memejamkan mata orang yang mati. Para ulama mengatakan kapan dipejamkan? Ketika sudah betul-betul mati. Artinya kalau masih proses melorok ke atas matanya, itu jangan langsung dipejamkan. Ditunggu sampai selesai. Kalau meloroknya sudah selesai, sudah tek berhenti, nah itu berarti sudah mati betul-betul. Itu baru dipejamkan matanya. Karena ada seorang ulama baru proses melorok ke atas, tiba-tiba oleh murid-muridnya dipejamkan. Nah, begitu muridnya bermimpi ketemu dengan gurunya ini, ditanya bagaimana kondisinya. Alhamdulillah, saya diampuni oleh Allah, tetapi pas saya mati itu kalian telah menyiksa saya. Nah, kenapa? Karena saya lagi proses melorok malah kalian pejamkan. Nah, ini berarti tidak sopan seperti ini. Dia mestinya matanya naik, malah apa? Dipaksa untuk turun. Maka ditunggu sampai selesai dulu. Sama dengan menyembelih hewan. Menyembelih hewan, ketika hewannya masih bergerak-gerak, itu jangan langsung dibeteti. Ini dolim kayak begini. Biarkan dulu hewannya berhenti. Kalau sudah tidak ada bergerak lagi, baru kemudian kita ambil, kita cincang. Tapi selama masih bergerak-gerak, biarkan dulu sampai selesai. Karena kalau dicincang langsung itu dia masih merasa kesakitan. Yang kedua, menunjukkan bahwa mata bisa melihat nyawa. Ini kondisi ketika kita besok mati. Yang bisa melihat nyawa adalah kita yang mati saja. Orang-orang sekitar tidak bisa melihat nyawa tersebut.
Yang ketiga, hadis ini menunjukkan disuruh mendoakan yang baik apabila kita sudah memejamkan matanya orang yang mati. Nah, doanya apa? Nabi SAW ketika memejamkan matanya Abu Salamah, beliau mendoakan doa kepada Abu Salamah beberapa kalimat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Allahumma ghfir li Abi Salamah, ampuni Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, tinggikan derajatnya, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, gantikan dia untuk keturunannya, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampuni kami dan dia, wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi, longgarkan kuburannya, sinari kuburannya. Nah, jadi 5 doa untuk orang yang sudah dipejamkan matanya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doa ini dianggap panjang, tidak hafal, maka doa apapun bebas, tidak ada masalah, karena di sini Rasulullah mengatakan fa innal malaikata tu'ammin. Nah, diaminkan oleh para malaikat doa apapun juga. 416. Idza hakama, apabila memutuskan, al-hakim seorang hakim, fajtahada maka dia berijtihad, fa asaba maka dia benar ijtihadnya, falahu ajrani maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila dia memutuskan, fajtahada lalu dia ijtihad, fa akhta'a lalu dia salah, falahu ajrun wahidun maka dia mendapatkan 1 pahala saja. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang hakim yang dia sudah berijtihad untuk memutuskan hukum yang paling adil, maka dia tidak ada celaan untuk dia. Kalau hukumnya ternyata benar, pahalanya 2, pahala untuk benarnya dan pahala untuk ijtihadnya. Kalau ternyata hukumnya salah, pahalanya 1, yaitu pahala terhadap ijtihad yang sudah dia lakukan. Contoh misalnya dalam kasus 2 ibu rebutan 1 bayi, maka oleh Nabi Dawud alaihi salatu wasalam diputuskan yang menang adalah yang ibunya lebih tua, usianya lebih tua, karena dia lebih pintar menyampaikan alasan. Nah, Nabi Sulaiman menganggap bahwa ini keputusan tidak benar. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan sudah, bayinya diparuh aja jadi 2, separuh-separuh karena rebutan. Nah, ternyata ibu yang muda yang kemudian nangis-nangis mengatakan gak usah diparuh, sudah bayinya berikan saja sama ibu tersebut. Nah, justru ini menunjukkan, kata Nabi Sulaiman, ini berarti ibu yang muda ini yang benar. Karena kalau orang rela ini bayi diparuh, berarti bukan ibu dia. Nah, itu contoh ijtihad yang salah bagi Nabi Dawud dan ijtihad yang benar bagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah menyebutkan kisah tersebut dalam Al-Qur'an. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Kami jadikan paham terhadap masalah tersebut Nabi Sulaiman. Tapi memang dalam ayat ini tidak bicara masalah bayi ya. Ini masalah idh yahkumani fil harfi, ketika memberikan hukum dalam masalah suatu tanaman. Tapi kasus yang saya ceritakan tadi disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 417. Idza hakamtum, apabila kalian itu menghukumi, fa'dilu maka adillah. Wa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinu maka baguskanlah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, muhsinun maha bagus, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat bagus. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan wajibnya adil, karena Rasulullah bersabda fa'dilu, adillah, dan ini perintah. Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Kemudian hadis ini menunjukkan kalau membunuh hendaklah dengan cara yang baik. Maka berdasarkan hadis inilah mazhab Maliki berpendapat yang namanya mengkisos, kalau ada pembunuhan itu hanya boleh dengan 1 cara, yaitu dengan pedang saja. Ada orang membunuh orang dengan membakar sampai mati. Cara kisosnya gimana? Cara kisosnya dipenggal lehernya dengan pedang.
tidak boleh dengan cara yang lain. Kenapa? Karena di sini Nabi katakan kalau kalian membunuh, mengkisos termasuk membunuh, fa ahsinu, maka perbaguslah. Nah, perbaguslah bagaimana? Dipenggal, tidak boleh dengan cara yang lain. Ini mazhab Maliki berdasarkan hadis ini. Tetapi mayoritas para ulama berpendapat cara mengkisos itu hendaklah disesuaikan dengan cara pembunuhan yang dilakukan. Kalau ada orang membunuh dengan membakar, berarti kisosnya apa? Dibakar juga. Ada orang membunuh dengan cara digorok lehernya dengan gergaji sampai 10 kali. Nah, maka berarti cara membunuhnya, mengkisosnya juga sama. Ambil gergaji yang dipakai oleh dia, gorok 10 kali juga. Ya, grek 10 kali, ya, supaya betul-betul adil. Dan itulah kisos. Kisos itu artinya adalah persamaan antara kriminalnya dengan hukumannya. Kriminalnya membakar, hukumannya membakar. Kriminalnya menggorok, hukumannya menggorok. Itu namanya kisos, ya, persamaan antara kriminal dengan hukumannya. Dan pendapat mayoritas para ulama ini lebih kuat insyaallah taala karena sesuai dengan praktek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi membunuh seorang wanita dengan cara dilemparkan ke dalam sumur setelah kepalanya dipecah dengan 2 batu. Fasa'aluha, maka ditanya, siapa yang membunuh kamu ini? Apakah si fulan? Apakah si fulan? Sampai akhirnya disebutkan nama Yahudi itu. Maka si perempuan ini mengisyaratkan dengan kepalanya, mengangguk, ya, karena sudah nggak bisa bicara lagi. Maka si Yahudi ditangkap, kemudian dia mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan ayyurad ra'suh, supaya kepalanya diremukkan baina hajara ini, di antara 2 batu juga. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi cara pembuahannya sama, diremuk dengan 2 batu. Kenapa? Dia melakukan sesuatu hal yang sama seperti itu. Adapun hadis ini berlakunya untuk hal-hal yang lain. 418. Idza halafa ahadukum, apabila bersumpah salah satu kalian, fala yaqul, maka janganlah mengucapkan masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Anda kehendaki. Walakin, akan tapi, liyaqul, hendaklah dia mengucapkan masya Allahu, apa yang Allah kehendaki, thumma syi'ta, kemudian apa yang Anda kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan adab kita mengucapkan masya Allah. Tidak boleh masya Allah ditambahi wa syi'ta. Bolehnya apa? Thumma syi'ta. Lah apa perbedaannya? Wa yang artinya dan, ini menunjukkan perserikatan. Seolah-olah Allah dan makhluk ini derajatnya sama. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki semuanya sama. Nah, ini berarti perserikatan, tidak sopan seperti ini. Maka gunakan kata-kata thumma, kemudian. Yang kemudian ini menunjukkan urutan. Allah berkehendak dulu, baru manusia berkehendak. Nah, urutnya begitu, Allah dulu yang berkehendak. Karena kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin kehendak kita jadi terlaksana. Kehendak kita terlaksana itu karena apa? Allah menghendaki juga. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Surah Al-Insan, ayat terakhir, ayat 30. Wa ma tasha'un, dan tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Maka semua amal baik kita jangan merasa bangga, karena itu hanya Allah berkehendak terhadap kita. Coba kalau Allah tidak berkehendak untuk kita datang ke masjid, tidak mungkin kita datang ke masjid. Allah tidak berkehendak kita mengeluarkan sedekah dengan tangan kita, enggak akan kita sedekah. Allah tidak berkehendak kita bangun jam 3 ketika mendengar azan malam, tidak akan kita bangun. Pasti kita pilih ngambil selimut, karena hari-hari ini masa-masa dingin, lebih suka selimutan daripada sholat malam. Itu kalau Allah tidak berkehendak. Nah, maka tidak sepantasnya kita bangga terhadap amal kita, apapun juga itu semuanya hanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengucapkan alhamdulillah.
Kemudian dari hadis ini guru saya Syekh Walid hafizahullah mengambil kesimpulan juga, kalau menulis tulisan Allah dengan tulisan Muhammad itu jangan disandingkan. Seringkali orang buat tulisan kaligrafi di tembok, yang tembok kanan Allah, tembok kiri apa? Muhammad. Nah, disandingkan, ini enggak sopan. Itu sama dengan Masya Allah wa syi'ta. Ini berarti disandingkan. Semestinya Masya Allah thumma syi'ta. Nah, maka kalau beliau mengusulkan tulisan itu mestinya Allah di atas, Muhammad di bawah. Ini. Kalau mau dikasih kanan kiri begini ya boleh, tapi Muhammadnya agak bawah begini. Jadi bukan seimbang sejajar. Jadi ini Masya Allah, ini perasaan yang sangat halus dari seorang ulama ya, sampai menaruh tulisan pun juga pakai adab sebagaimana hadis ini. 419. Idza halama, apabila bermimpi buruk, ahadukum, salah satu kalian, fala yuhadditsin nas, janganlah dia ceritakan kepada manusia, bitala'u bisyaitan, dengan permainan setan, fil manami, di dalam mimpi tersebut, di dalam tidurnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kalau ada mimpi buruk jangan diceritakan. Kenapa? Karena mimpi buruk itu adalah permainan setan terhadap diri kita, sehingga tidak perlu diceritakan. Setannya nanti senang ya, karena kita menceritakan apa yang sudah dimain-mainkan oleh setan di dalam mimpi kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ini ada ceritanya. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ba'da salat subuh biasanya bertanya, siapa yang mimpi silahkan cerita, saya tafsirkan mimpinya. Ini orang Arab Badui datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya tidur bermimpi, kepala saya lepas dari tubuh saya, kemudian gelinding. Nah, saya kejar sampai dapat kepala saya itu. Nah, maka Rasulullah bersabda, kalau seseorang mimpi yang jelek, misalnya kepalanya gelinding, jangan diceritakan kepada manusia, itu adalah permainan setan seperti itu. Maka mimpi yang berhak diceritakan adalah mimpi yang apa? Yang baik-baik saja. Nah, mimpi yang baik itu ciri-cirinya ada dua. Ciri-ciri pertama, mimpi itu kita teringat detailnya dari awal sampai akhirnya. Jadi kalau ada kejadiannya runtut kita hafal dari awal sampai akhir. Kemudian ciri-ciri yang kedua, mimpi tersebut tidak terjadi kebohongan padanya. Tapi kalau terjadi kebohongan, misalnya saya di awal mimpi ngobrol sama istri saya, tapi di akhir mimpi tiba-tiba istri saya ini berubah jadi ibu saya. Jadi di awal obrolan sama istri, di akhir obrolan sama ibu. Nah, ini berarti bukan mimpi yang baik seperti ini. Ini jelas ngawur. Tidak mungkin orang tiba-tiba berubah, awalnya A kemudian menjadi B. Nah, maka mimpi seperti itu tidak perlu diperhatikan. Tapi kalau runtutan ceritanya dari awal sampai akhir kita sangat ingat, nah itu tampaknya mimpi yang perlu dicari tafsirannya. 420. Idza humma, apabila demam, ahadukum, salah satu kalian, fal yusanna, maka hendaklah dituangi, alaihi, kepada dirinya, al-ma'ul barid, air yang dingin, thalatha layalin, selama 3 malam, minas sahar, di waktu sahur, maksudnya sebelum subuh. Hadis ini riwayat Nasai, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan cara pengobatan orang yang demam, yaitu dituangi air selama 3 hari. Insya Allah akan sembuh. Karena air itu sifatnya mendinginkan yang panas. Nah, badan kita demam, kalau dibiarkan terus, demamnya akan bertambah. Kalau demamnya dahsyat, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada tubuh kita. Nah, untuk menurunkan demam tadi, zaman dulu kala belum ada obat-obatan yang sangat banyak, maka Rasulullah memberikan obat, yaitu dituangi air padanya. Asma yang merupakan saudari ipar Nabi SAW, kalau ada orang yang sakit demam, maka dia membuka bagian baju orang yang sakit ini. Nah, bagian sininya dibuka, setelah itu dituangi air sedikit-sedikit. Nah, maka air akan masuk ke dalam tubuhnya, kemudian akan mengalir ke bagian dalam.
kemudian nanti akan meringankan gejala demam tersebut. Saya melihat, wallahu a'lam bishawab, ini cara yang benar atau tidak. Saya melihat adik saya kalau demam itu dia ngambil es batu, kemudian dimasukkan di dalam ember. Setelah itu air yang sudah ada es batunya tadi digunakan untuk mandi. Nah, tampaknya ini pakai dalil ini, fal yusanna alaihil ma'ul barid, dituangkan air dingin. Kalau saya nggak kuat, Pak. Tanpa es batu saja kita pegang sudah sudah gemetaran, apalagi tambahi es batu. Tapi kalau panjenengan kuat nggak apa-apa, karena memang air yang dingin menyebabkan demamnya jadi langsung mendadak turun. Tapi kalau memang tidak kuat dengan air yang dingin, maka kita bisa menggunakan air yang dihangatkan dulu, tidak ada masalah. Tapi memang kalau sabda Nabi ini al-ma'ul barid, air yang dingin yang digunakan untuk meringankan demam tersebut.